Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi lagi kesempatan oleh Allah, umur kita, kesehatan kita, langkah kaki kita, iman takwa kita kepada Allah, sehingga pada malam hari ini hari Ahad tanggal 6 November 2022, saya panjenengan masih hidup. Saya panjenengan semuanya posisinya, Sherlocknya itu tepat di masjid. Nah, ini sesuatu yang harus kita syukuri, dan salah satu bentuk syukur kita adalah kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa kita lanjutkan nanti sampai isya dengan kita ngaji, kita tambah, kita upgrade ilmu kita kaitannya dengan harta haram. Untuk hari ini temanya tentang samsaroh atau calo, makelar, brokel, blante, macam-macam. Niki nuwun sewu, saya radang tenggorokan sakit. Kemarin malah raiso ngomong saya. Kemarin saya malam Ahad di Bendungan saya liburkan karena saya tidak bisa ngomong. Sekarang masih bisa, tapi ada nelen ludah aja sakit nih, apalagi nelen duit, tidak bisa saya, tidak bisa. Ya, jadi tolong dimaklumi suaranya berubah. Memang ada yang sering saya derita niku nggih radang. Ini kadang tidak bisa ngomong. Nah, ini seharusnya kon istirahat. Ora leh ngomong saya. Repot orang ngomong nanti. Baik. Sebelum kita masuk ini ada sebuah ilustrasi tadi. Ada teman saya belum pernah ke rumah, mau ke rumah. Saya kasih ancer-ancer sampai menjelang maghrib orang ketemu. Padahal ya wong galek, wong durenan mau ke rumah, urung tahu, kesasar orang ketemu. Sak galek, padahal nek ngono tok. Sama kalau kita dalam hal agama, nek orang ngerti mesti kesasar, pasti salah. Itu kita gunanya ngaji. Nanti kapan-kapan kita bahas nyapo wong iku ora gelem ngaji. Alasannya akeh, alasane. Nah, jadi kita konsentrasi di samsaroh. Mudah-mudahan cukup waktunya. 1. Pengertian calo atau maklar. Secara gampang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu, tentunya dengan ada imbalan atau upahnya. Dalam Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyah, calo itu atau samsaroh tadi adalah narah hubung antara penjual dan pembeli. Jadi menghubungkan penjual dan pembeli. Gampang. Kemudian paling tidak ini tugas calo niki ada 4. Ada 4 tugas calo sing umum. Apa itu? 1. Calo merupakan orang atau pihak tertentu yang mengatur transaksi antara pembeli dan penjual dengan keuntungan mendapatkan komisi dari transaksi tersebut sesuai dengan kesepakatannya.
Ini sebenarnya yang bersama narah hubung penjual pembeli. Saya penjual, panjenengan pembeli, pihak ketiga itu namanya samsara atau calo, broker, makelar dan lain sebagainya. Blantek. Kedua, seorang calo bisa bertindak sebagai penjual. Artinya calo mendapatkan amanah dari penjual untuk menjualkan barangnya. Contoh, saya ngedol omah. Nah, saya tidak langsung. Selain saya langsung, saya minta bantuan pihak ketiga, misalkan ya Pak Tri. Pak Tri, tolong ini carikan pembeli omahku iki. Kan Pak Tri bertindak sebagai penjual, karena saya amanahi untuk menjualkan. Juga calo bisa bertindak sebagai pembeli. Pripun dalam arti misalkan saya pengen golek tanah kaplingan, karena mungkin saya masih baru, belum ngerti, saya ya minta bantuan Pak Joko. Misalkan lek wonten, kemudian Pak Joko tolong saya carikan tanah kaplingan begini. Nah, ini kan Pak Joko ini sebagai pembeli atas nama saya. Nah, biasanya begitu nih. Berikutnya, calo juga bertindak sebagai pembeli seperti itu. Nah, dan nanti mendapatkan fee, mendapatkan upah. Kalau dia dari pihak penjual, ya nanti dapat fee, upah dari penjual. Kalau pembeli, ya ada upahnya. Nah, upahnya ini nanti sesuai dengan kesepakatan. Nah, nanti kalau kita tidak tahu ilmunya, calo ini bisa haram hukumnya, bisa berdosa. Nanti spesifiknya. Intinya, calo adalah orang ketiga antara si penjual dan pembeli. Peran calo hanyalah sebagai fasilitator yang mempertemukan si penjual dengan pembeli. Dan ciri utama calo, broker, makelar, samsara, blantik adalah dia bekerja tanpa modal dan bahkan tanpa perlu mempunyai aset yang akan dijual. Modalnya nopo? Pembualan. Lah saiki mungkin ya HP lah. HP modalnya kudu duwe HP lek zaman saniki. Plus rada pinter mlekoto. Pinter ngomong. Dalam arti yes pokoknya pinter ngomong. Makanya nun sewu ini sangat menarik. Tanpa punya modal pun wis pokoknya iso ngomong, modale abang pun oleh rezeki, oleh pekerjaan. Makanya banyak orang yang jadi calo nih. Saya tahu calo-calo galek itu saya dulu banyak kenalan, karena saya carikan rumah kono marani akeh. Saya ngedol rumah juga kono sing marani akeh. Nek golek bojo kok ora enek sing nyalo ngono. Jare enek niki. Enek nggih. Berikutnya, perkataan ulama tentang calo, samsara, blantik dan sebagainya. 1. Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah juz 3 halaman 466 menyatakan bahwa upah yang diterima oleh jasa makelar calo adalah sebagai la ba'sa bidzalik. Artinya orang popo, halal, boleh. Cuma caranya nanti yang menentukan. Imam Bukhari menyatakan dalam Sahih Al-Bukhari-nya, beliau berkata,
Ibnu Sirin atau Ibrahim dan Al-Hasan menyatakan bahwa upahnya samsara calo tidak ada bahaya, artinya mubah, boleh. Ibnu Abbas juga mengatakan tidak apa-apa seseorang mengatakan kepada orang lain. Nah, ini nanti juga definisi nih. Lagi Ibnu Abbas mengatakan tidak apa-apa seseorang mengatakan kepada orang lain. Contoh saya ngomong nih Mas Terry, apa ini nonton? Jualkan baju ini dengan harga sekian. Bila kamu jual lebih dari ini, maka kelebihannya itu adalah milikmu. Mas Terry, saya punya laptop. Ini laptopnya, ini barangnya, ini speknya ini. Tolong sampai dole aku 3 juta ae. Kalau Mas Terry dol 3,5 juta, sing 500 itu rezekinya Mas Terry, ndak apa-apa. Asal saya setuju, Mas Terry ngerti, sepakatan niku boleh. Ibnu Sirin juga berkata, bila ada seseorang mengatakan kepada orang lain, jualkan barang ini dengan harga sekian. Bila ada laba lain, maka itu adalah milikmu. Atau laba itu kita bagi berdua. Saya ulang lagi, ini juga kaedahnya. Ibnu Sirin berkata, bila ada seseorang mengatakan kepada orang lain, saya misalkan mengatakan kepada Mas Tri, jualkan barang ini dengan harga sekian. Mas Tri tolong dolno mobilku iki, misalkan Suzuki Carry tahun 90, misalkan 20 juta. Nah, Mas Tri, bila ada laba lebih, misalkan pripun Pak, kalau tak adone payu kenemen 40 aja. Ya paling ndak ya lek selawe iki ya 17 pol-pole 30 juta misalkan begitu. Nah, maka itu adalah milikmu atau kita bagi berdua. Deal boleh. Bisa dipahami itu? Oke. Maka itu hukumnya tidak apa-apa. Sebenarnya Ibnu Qudamah ini seorang mazhab dari Hambali menyatakan bahwasanya dan boleh menyewa seorang makelar calo agar membelikan sebuah baju untuknya. Jadi boleh menyewa makelar, saya nyewa Mas Tri untuk membelikan baju. Jadi bertindak seperti tadi di depan, Mas Tri sebagai pembeli, kan golekno baju. Boleh, nanti saya kasih sesuai kesepakatan. Niki perkataan para ulama. Berikutnya, calo makelar niki zaman sebelum Nabi sudah ada. Zaman Nabi nggih pun wonten. Ini dijelaskan dalam Sunan Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, an Qais bin Abi Gharazah qol, dari Qais bin Abi Gharazah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja mendatangi kami Nabi SAW, wa nahnu sama sirah, dan Rasul memberikan nama kepada kami tidak sendiri satu, ini yaitu musamma, memberikan nama kepada kami as-samasirah, itu jamaknya dari samsara tadi, karena banyak orang jadi jamak. Nah, kemudian faqala ya ma'syarat tujar, kemudian Rasul mengatakan, beliau bersabda, wahai para pedagang. Orang tajir itu pedagang. Lek Indonesia tajir iki wong sugih. Dagang.
Inna syaiton wal isma, sesungguhnya antara setan dan dosa yahduronil bayi, antara setan dan dosa niku ada sewu transaksi pada jual beli. Wasumbu ya baik bak yakum bis sodaqah, maka hilangkanlah dosa antara setan dan tadi kalau ada di dalam perdagangan itu dengan mengeluarkan sedekah. Jadi dalam transaksi jual beli niku nggih ada ya sedekahnya. Jadi ini wis laku barangnya dan sebagainya yang menguntungkan ada sedekah. Nuwun sewu tak nyeruput riyen terus enteng. Panas kayak akeh lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Untuk bolong. Jadi calo maklar itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sampai sakniki sing wonten. Nuwun sewu. Sapa sing profesine sebagai calo ini. Saya juga calo, nanti tak kasih tahu. Berikutnya, percaloan yang haram. Ini jamnya cocok ya. Jam 6. Satu niki makanya kok sampai jam 6 mawon iki. Ben suwi. Seneng saya malahan. Nggih. Percaloan yang haram, artinya calo yang haram. Satu, menjadi calo penjualan barang yang dibawa oleh penduduk kampung ke pasar kota. Napa penjelasannya? Niki dalilnya dulu. Niki ada beberapa dalil saya turunkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sunan Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencegat kafilah dagang sebelum mereka sampai di pasar, dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Jelaskan nanti. Hadis yang kedua dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmizi dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah orang kota memborong barang dagangan orang dusun, biarkanlah Allah memberikan rezeki kepada sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maksudnya pripun niki? Kalau panjenengan wong kota kemudian nyegat dagangan wong desa, wong gunung, kalau zaman dahulu akses informasi harga-harga niku ndak ngerti. Wong seneng desa ning gunung, dia tanam sesuatu tanaman lah apapun, kemudian dia mau dijual kan dibawa ke kota itu beberapa hari. Nah, orang kota ngerti diplekoto oleh akhirnya di neng perjalanan atau dicegat, dituku, diborong. Kayak wong kono ora ngerti kayak diapusi. Niki gedang sak tundun piro? Wah, iki murah gedang ngene iki, gedang ora payu, paling sak tundun nek saene 10.000. Padahal 200.000. Pokoke musim manten gedang raja ini kan laris. Tinggi sajen niku. Karena wong desa ini ora ngerti. Oh ngoten to, Pak. Iya. Nek ora tak tuku ora payu ning kono. Iki dipakane manuke mumet. Akhirnya ya wis Pak, nah, dituku. Apapun begitu. Nah, akhirnya kan ini seharusnya orang kota, orang dusun ini sampai di dalam kota kan untungnya akeh. Yang tidak boleh larangan begini, ini nyegat ini seperti itu tidak boleh. Tapi lah itu sekarang saja kok kabeh ngerti pisan. Nang pasar saiki ora iso, pone saiki zamane HP. Harga sekian-sekian, justru terbalik, harga di kota bisa mahal daripada lebih murah daripada neng desa. Ada beberapa yang lebih murah neng desa.
Nek tuku gedang iku ning dawuhan luwih murah. Nek tuku sak tundun dan sebagainya. Atau di tempat yang itu lebih murah. Tapi kan sudah tahu perbandingan harganya kan tidak mencolok. Tapi kalau sekarang zaman dulu tidak boleh. Kecuali memang ngasih tahu Pak niki harga di kota niki misalkan sak tundun niku misalkan ya 100.000. Pripun nek tak tuku 75 aku upahe begini dijelaskan tidak apa-apa. Tapi nek diplekoto dihapusi dan sebagainya karena ketidaktahuan ini jadi kesempatan, itu maksud ini yang tidak boleh. Ya sekarang don sewu kan saja wong desa pun ora iso dihapusi. Luwih pinter jangankan wong sing nang kono luwih pinter jangan-jangan daripada orang kota. Ya, bisa jadi. Secara umum dalil itu berlaku kalau memang dicegat. Tapi lah misalkan panjenengan beli sesuatu ning kono lebih murah itu keumumannya memang begitu. Beli wedhus, beli sapi, nah lek sing ning kono luwih murah. Apalagi lek sing tuku kula. Ya sing dodol ku jamaah. Wah wis kena rapenak akhirnya oleh murah. Pone nggih tak nggih dhewe Pak. Wah wis diterne ke omah niku. Pernah beli kambing tuh pengen wah oleh murah sekali. Oleh murah sekali. Apa meneh lek tuku sing loro. Nah, sing loro gak iso ngopeni. Murah nih kusen. Jadi yang pertama calo yang dilarang yaitu mencegat rombongan atau barang-barang dari dusun sebelum sampai ke toko kita cegat, kita ambil, kita caloi, itu tidak boleh. Zaman sakniki napa sik berlaku kira-kira? Ya tetap masih. Cuman kan tetap ora iso diplekono wong desa niki saiki. Ora iso, Pak. Mending tak dol dhewe. Wong sing kono ya duwe mobil dhewe kok. Malah luwih sugih. Betul niku, sing kono malah duwe pickup truk. Tak ora duwe, kalah malah niki. Yang kedua, nun sewu lho semua ilmu saya ini rada nyemes-nyemes sebagainya. Percaloan yang dilakukan oleh sebagian orang, ini saya ngalami saya di Plekoto dihapusi ngaten iki. Yaitu upahnya diambilkan dari pembayaran harga barang tadi tanpa sepengetahuan pembeli. Bisa dipahami saya ulang. Calo yang dilakukan oleh sebagian orang berarti tidak semua, yang upahnya keuntungannya diambilkan dari pembayaran harga jual tanpa sepengetahuan pembeli. Contoh sing wong Gandusari dodol genteng sinten sanggep ae ojo Mas tadi wong Gandusari wis anggap aja Pak Bambang produksi genteng. Per genteng anggap saja 1.000 per genteng ya 1.000. Kemudian dia ada orang misalkan saya Pak piro gentenge siji 1.000. Kemudian saya golek pembeli, anggap saja ya Pak Rudi, saja orang bangun rumah tak parani tak tawari genteng. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan Pak Bambang yang punya genteng tadi, kan dari sana 1.000, saya dol 1.100 per genteng. Pak Rudi niki gentengnya niki 1.100. Pak Nu ndak ngerti. Akhirnya pripun deal Pak Rudi ngambil misalkan 1.000 genteng, berarti kan 1.100.000. Nah kemudian saya pertemukan dengan Pak Bambang karena saya kan tidak punya pengen juga siji contoh atau dipoto lah zaman saya ini. Nah kemudian diduiti, nah
niki saya tidak boleh tanpa sepengetahuan begitu loh. Takok Pak Bambang gentengnya pinten siji? 1000. Loh, kok didol Pak Akor 1100? Kadung deal, akhirnya Pak itu bayar. Bisa ribut nih Bu. Bisa ribut begitu. Nah, ini tidak boleh. Calo ini tidak boleh. Dia menaikkan sendiri tanpa sepengetahuan sing pemilik penjualnya tadi, kecuali kalau akotnya Pak Akor kidolnya genteng siji 1000, panjenengan tak kasih persen per genteng misalkan 100. Ya harus begitu, tidak boleh saya kan dari genteng. Tapi kan kadang nun sewu karepe bendang sugih, berarti kok Pak Bambang oleh 100, aku tak dol tak naikkan kepada 1100. Itu kan kok Pak Bambang oleh, kok Pak Rudi oleh, karepe ngono. Sing umum kan ngono. Tidak boleh akotnya itu begitu, tidak boleh. Kecuali Pak Rudi. Nah, tadi Pak Akor dono gendeng pokoknya aku 1000. Terserah Pak Akor mau 2000 lek payu dolen. Nah, kayak tadi perkataan para ulama tadi, jualkan ini sekian, terserah. Nah, itu boleh lah begitu. Tapi tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari pihak pemilik barang, saya naikkan sendiri, dikonfirmasi kan belum. Nah, tapi like, misalkan terjadi ngoten kayak ya wis ora apa-apa Pak Bambang, Pak Akor tak opane ngono, itu boleh jadi halal. Tapi like, enggak, apalagi tanpa wis tak tarik dhisik tak belikan, itu tidak boleh. Itu jenis begitu. Bisa dipahami yang ini ya, akotnya itu menentukan. Harus sama saya contohkan lagi, iki Mas Teri dolno iki pokoknya aku 1 juta, terserah Mas Teri laku piro itu Mas Teri untungnya, pokoknya aku 1 juta. Nah itu halal, piroe boleh. Tapi lek Mas Teri iki dolno 1 juta sampai opae kok aku aja tok luweh. Lek Mas Teri luweh nih haram. Tapi kadang kan begitu, pengen mendapatkan fee dari penjual sekaligus pengen mendapatkan fee dari pembeli. Karena boleh double loro. Nah, ini yang tidak boleh. Itu begitu. Yang ketiga, niki nuwun sewu. Nuwun sewu banget, yaitu calo, ini kasusnya nun sewu, pertanyaannya Pak Romlan kemarin. Seiring pertanyaannya, wali Pak, wes wali ya, Pak Romlan dia segero. Kemarin pertanyaannya, tuku notane tulis 1 juta, tapi Pak bayarono 950. Lek itu pribadi boleh. Tapi kalau Pak Romlan sebagai pegawai negeri dan membeli barang untuk kantornya, dibayar Pak Romlan 950, sing notane kan 1 juta, ditukar bendahara 1 juta, untung 50. Untung apa? Untung apa? Itu haram. Ini begini, bila percaloan dilakukan seorang nun sewu pejabat, pegawai, karyawan perusahaan atau apapun namanya, atas nama perusahaannya, atas nama instansinya, bukan pribadi, boleh dibayar 950, notane 1 juta, tapi lapor bendara iki kokono dibayar begini. Sing akeh terjadi pripun? Didum loro antara itu karo bendaharane. Nggih pon nggih. Kon rene lek ora. Kenapa? Saya dulu ngoten. Sami mawon, makanya tobat. Ya, ini dalilnya, panjang nih dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'di.
mengatakan Rasulullah SAW memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al-Latabiyah. Rasul ngangkat pegawai. Jadi Rasul ini negara, pemerintah kan, nabi, khalifah, pemerintah, pemimpin, ngangkat seseorang. Tugasnya apa? Untuk ngambil zakat. Tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata, begitu tugas dilaksanakan, lapor ke Nabi, ini hartamu dan ini hadiahnya. Rasul, niki harta zakat yang jenengan tugaskan kepadamu dan iki hadiah. Hadiah maksudnya apa? Hadiah yang diberikan oleh orang yang ditarik ini kepada petugasnya ini tadi. Ini untuk kamu hadiahnya, ini zakatnya kasih ke Rasul. Spontan Rasulullah SAW berkata, kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur? Artinya, lek panjenengan tidak jadi pegawai apa seperti itu? Apa dikai hadiah teko? Ya sing ditukoni iku? Tidak. Ra mungkin. Kenapa kemudian dikasih hadiah, dikasih sesuatu ini untuk panjenengan dan sebagainya? Karena panjenengan punya koneksi. Ya, nanti masih panjang nih ceritanya nih. Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah, terus bersabda, amma ba'du. Sesungguhnya saya memperkerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku. Lantas ia datang dan mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Artinya tidak mungkin. Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bukan haknya itu, hadiah itu. Hadiah itu, kalau hadiah atau pemberian potong untuk perusahaan, untuk kantornya, untuk pemerintah dan sebagainya. Tapi lek pribadi boleh, lek pribadi, nama pribadi. Nah, itu kita atas nama itu kantornya dan sebagainya. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya sambil mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan kedua telingaku. Jadi kalau kita, saya, panjenengan, misalkan saya misalkan pegawai perusahaan, sudah digaji sekian, jam kerja itu jam 7 sampai jam 4, saya niki milik perusahaan. Kalau ada apa-apa perusahaan. Ingat nih, ini kunci nih. Nanti ke hal-hal yang lain nih. Panjenengan sudah dikunci, misalnya jam 7 sampai jam 4. Berarti panjenengan itu sudah bekerja untuk perusahaan dan atas nama perusahaan. Tapi lek wis di luar jam kerja dan pribadi, ya itu lain cerita. Jadi ketika kita sebagai atas nama perusahaan, kemudian kok kita nyalo nih, nggih, ngoten-ngoten niku, bentuk nyalone niku. Sing bagian cepet juga itu logistik. Logistik kan bentuk masuk lewat dia. Nah, kan mesti oleh potongan, oleh macam-macam, oleh hadiah, oleh potongan dan sebagainya. Nah, itu untuk siapa? Bukan untuk pribadi, untuk perusahaannya itu. Kecuali misalkan saya pemimpin perusahaan, izin bos, iki ngene piye? Rapopo rezekimu dumen karo kancamu, halal. Kalau yang mengizinkan itu pemilik perusahaan atau bos. Nah, kepala sekolah apa pemilik sekolah ini? Beda itu. Nah, itu perusahaan. Kecuali saya tidak tahu kalau ada aturan di dalam pegawai negeri di perusahaan, aturan tidak boleh begitu, tidak boleh di dalam perusahaan. Ya lapor, dilaporkan dulu. Ini pernah yang seperti itu. Ada seorang supervisor,
tingkatan apa, bukan saya ndak apa, wes udah bos dia. Tuh bos tapi tingkatannya belum tinggi banget lah begitu. Lek polisi mungkin ya minimal ya kapolsek lah minimal niku. Supervisor, karena supervisor ada senior supervisor, di atas superintendent, atas sebenarnya manager, general manager, di atasnya lagi. Tapi dia sudah bos, sudah bos. Nah, niku melakukan seperti itu, konangan perusahaan pecat, nggak boleh begitu itu perusahaan. Sama kalau panjenengan pegawai, saya tidak tahu aturannya pripun, kecuali dari negara ngono iki ora apa-apa, ya sudah berarti halal. Ngono iku yang kayak itu tadi. Misalkan sing sering terjadi nun sewu. Enak ndak ya? Petugas pajak. Ketika dia ngobrol, wes Pak, sampean seharusnya ditarik sak miliar, diudak-udak malah 500 kayak iki didum ning karo sapa sing gane ngotak-ngatik ngoten niku. Pajak misalkan panjenengan jual beli tanah, kan mesti ada pajak pembeli, pajak penjual. Kadang datang ke nun sewu notaris nih, tahu beres nggak? Saya nggak Pak, pokoknya beres. Seminggu dadi ndak? Wani dadi Mas, tapi kudu sekian. Ya, saya dulu begitu. Oke. Begitu. Lek normalnya pinter ngurus balik nama itu. 3 bulan apa setengah tahun? Karena mesti berbunyi 3 bulan. Lek ini gampang, ini nembaknya Pak, pokoknya seminggu dadi piro danane dadi niku. Diotak ndak itu nanti antara nun sewu notaris, pegawai kono dimainkan beres. Saya juga nggak ngalami begitu. Pokoknya cepet wani piro kan begitu rumusnya sekarang niku. Nah niku haram begitu itu. Yang kita normalnya normal mawon sudah memang ki normalnya sekian ini kwitansinya begini kan ada di perusahaan misalkan yang pengurusan izin itu kan KPPM. Nah, kan ada kwitansinya nih sekarang. Saya ngurus izin radio nggak ngoten. Diminta neng kono dimintai sekian juta. Ndak, saya ndak punya duit, tak lapor nih. Langsung camate marani kula. Saya Pak Yus tanda tangan. Tak lapornya mbahmu kono niku. Pas anak buahnya mbahmu kono. Langsung diparani nih, diseneni neng kantore kakek wong. Langsung KPPM Mas ini ya sudah ada kwitansinya ya saya bayar memang resmi enggak apa tapi ngoten-ngoten itu kan dia calo. Nah niki nuwun sewu kan akeh termasuk calo sekaligus riswah suap kan begitu niki haram. Nah niki sing kadang nuwun sewu ya mungkin karena tidak tahu atau ya wong nek dalenge bondo niku sapa sing ra pengen kayak sogeh no. Saya pun pengen sogeh tuh pengen tapi mungkin kelingan ngoten tobat saya malah ra ngaji nanti. Jadi intinya kalau kita sebagai nun sewu karyawan pokoknya atas nama perusahaan atau lembaga atau apapun itu kita tidak boleh mencalo. Ini ambil untung dari boleh lapor bosnya, pemiliknya. Yayasan lapor yayasan, kalau pemilik toko ya siapapun ya, CV ya yang pemiliknya niku. Terus pokoknya lapor, ini begini, ini saya dikasih begini, boleh enggak nih? Boleh, enggak apa, dum loro karena aku enggak apa. Misalkan kalau dia memang pemiliknya. Kalau tidak menengahi kayak kasusnya itu tadi yang kemarin itu haram hukumnya. Sing haram yang selisihnya niku. Wes 1 juta kita bayar untungnya 50. Nah 50-nya itu yang haram, yang dosa nyeliliti niku. Berikutnya calo yang halal.
Yang halal yang di luar itu, yang tidak itu tadi. Nah, 38 meh. Berikutnya ini request Mas Teri saya urung ini. Ini kasus-kasusnya yang ditanyakan adalah saya niki sing paling sering niki. Kita langsung segambar saya adol tanah dan saya ngomongi Mas Teri tolong dolkan tanahku Buri Polres kayak 1 hektar 1 miliar kok sampean atau keumumannya lek neng galek niku calo dapat pirang persen 5% dari penjualan lek 1 miliar berarti 50 juta. Mas Teri, oke, deal. Kemudian Mas Teri tanpa sepengetahuan saya golek calo liya. Calone iku. Calo kedua nih Mas Teri nyebar calo neh. Jadi Mas Teri calo pertama tanpa sepengetahuan saya, Mas Teri golek calo artinya bendang payu gitu kan. Dia nyalo tapi juga sup calo namanya. Ya kan disupkan begitu. Niki pripun? Tanpa sepengetahuan saya. Ini haram hukumnya calo sing kedua sebenarnya tidak boleh. Kecuali lapor Pak Akur, engko lek aku tok ora cepet. Aku kok tak golek uang neh, tak golek bolo-bolo. Ora apa-apa, pokoknya 5% itu terserah uang piro. Dumen, nek bisa golek uang 10 berarti dumen terserah. Itu terserah Mas Teri, pokoknya 5% untuk materi golek uang silahkan. Itu boleh. Kalau lapor ke saya, sepengetahuan saya begitu. Tapi kan keumumannya mboten. Saya nggih diajak sering ngoten niku. Enek pokoknya enek. Orang kor ini tanah ini, saya di pasrah ini, saya sampai dolen neh. Nah, piye keuntungannya? Engko sekian dibagi. Saya tidak mau. Sering saya ngoten niku tidak mau. Nah, kenapa? Malih kadang nusewu sing banyak terjadi. Contohnya Mas Teri tadi, Mas Teri malah duduk ongkang-ongkang dia nyebar uang. Misalkan uang 5, engkau Mas Teri golek neh begitu, dia ongkang-ongkang payu bayaran. Malah Mas Teri kan bayaran, golek uang 5 seret, kok enek nemoni Pak Anwar, ngedol omah nih, Pak Lestri, piro 5%, golek calon neh rono, kita turun kan oleh bagian, kan begitu, karpe ngono. Kan calo disub calo. Kalau tanpa sepengetahuan sing dodol tadi haram hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau diketahui dan disetujui, nah nanti kan mesti 5% dumen sudah karepmu. Nah itu ndak apa-apa. Nah itu yang terjadi seperti ngoten niku. Kasusnya bisa dipahami niku. Nah, yang berikutnya lagi kadang begini. Tadi kasusnya seperti yang saya singgung tadi, dodolkan, jualkan tanah, mintanya saya 1 miliar. Engkau Mas Teri oleh sampai 5%. Ini halal di sini. Tapi, nah nih Mas Teri ini golek pembeli dinaikne dhewe. Nah, dinaikkan dhewe, ngedol neng Pak Sopo malah 1,5 miliar. Padahal udah saya kunci tadi, itu haram yang 500 juta nih. Kasusnya berbeda kalau wis aku pokoknya 1 miliar Mas Teri, terserah sampai dol. Nah itu boleh, terserah. Berarti Mas Teri itu ya kudu ngedolnya mesti di atas 1 miliar, karena dia 1 miliar oleh apa-apa. Pas. Paling oleh kayak kopi tok, harus sarapan, padahal macem-macem. Nah,
Ndak dia kalau gelem mesti ngedole luwih kalau akadnya begitu. Saya pokoknya 1 miliar dolen sak karepmu. Ya, ini bisa jadi kalau memang rezeki dia ngedol 2 miliar. Ya rezekine. Berarti ya rezekine. Ya itu enggak apa-apa begitu. Tapi lek dikunci tadi pokoknya 1 miliar Mas Dari itu 5%-nya dari 1 miliar. Ngundak nih itu haram. Karena kan mau double dari saya dapat dari itu dapat. Nah, pertanyaannya Mas tadi piye diulang langsung. Memperkenalkan produknya orang dan hanya menunjukkan saja, tapi kita tidak tahu, maksudnya hanya menunjukkan saja. Misalkan status dengan cara radio kan, itu obat ini kita kan tidak tahu, mau tunggu silahkan langsung ke hubungi yang menjual. Ya. Kita hanya sebagai media saja. Ya, bahasan itu kan mempromosikan, menginformasikan, memberitahukan kepada orang lain, tapi tidak ada kerjasama dengan pihak sing apa itu, misalnya toko-toko dapat tidak ada kerjasama. Niku bentuknya nopo, niku nopo calo temen itu boleh asal dengan catatan yang dipromosikan itu barang sesuatu yang mubah dan halal. Tapi lek menginformasikan sesuatu yang haram melu dosa. Wong haram kok diinformasikan, dari orang tidak tahu malah tahu yang haram. Tapi lek itu sesuatu yang baik boleh. Misalkan nyebar flyer, kan tanpa sepengetahuan disoban, flyer pengajian maksudnya boleh. Tapi lek flyer woro-woro tanggal 1 Suro beleh, nah niku dosa ora? Dosa. Nah, jadi intinya boleh. Misalkan panjenengan punya toko online atau apa dipasang neng kono blok apa lah begitu, asal panjenengan tahu ini sesuatu ini halal, ndak apa-apa. Ora dibayar, ora dikai. Mungkin keuntungan kita rada keren titik, wah akeh sing mengunjungi, iklannya akeh padahal ora enek. Intinya boleh asal yang diinformasikan itu sesuatu sing halal, sing baik. Itu umum nih gua. Yang lain wis adan. Iya, jamnya lambat ngarep 40. Selisih 15 menit jamnya. Yang lain nggih Pak Jiono. Wah, sik urung wayahe. Ada sing oleh, ada sing ora oleh. Intinya begitu. Ya, kita lihat nanti. Nanti ngaji terus nggih. Nggih, Ibu. Nggih. Waalaikumsalam. Nah, Ibu tuku neng RJ Junior niku kulkas. Anggap aja 2 juta. Pas kebetulan gitu enek hadiah setiap kelipatan 100.000 oleh kupon siji. Nanti kuponnya diundi, diisi blablabla sebagainya. Niku sudah kita bahas ya? Sudah. Pas ndak hadir ibu itu, kebetulan orang direkam. Nah, ndak di awal-awal. Ayo sekarang piye? Boleh ndak? Boleh. Boleh, itu kan itu nanti bentuknya hibah dari toko Junior kepada ibu. Hibah niku pemberian boleh, hadiah. Tapi ada hal lain. Kalau ikut lomba kayak bayar, lomba niku bayaran itu untuk hadiah. Iku haram. Ya. Ikut lomba apapun dengan bayar. Nah, dan hadiah yang diberikan lagi itu dari pembayaran itu haram.
namanya judi. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Kan tidak 100%. Kalau misalkan sang 70% sponsor, 30% kok itu berarti 30% di situ. Tapi nek bayar niki angkote iki dingge panitia, dingge nyewa sound system, dingge mangane panitia, dingge ngombe, boleh. Bukan untuk hadiah ibu. Ya memang panitia ngurus ini kan ya ninggale nak bojo rong dino. Mosok rak minimal ora oleh mangan. Ya pokoknya enek uang lelai itu boleh begitu, tidak apa-apa. Tapi di hadiah itu gambling namanya judi. Jadi terus nih, wis ngerti ini. Itu tak kok deh, japri tapi yang lain. Sampun, nek sampun. Pertemuan berikutnya apa? Saya lupa nih. Kemarin sudah titip beli, titip jual sudah belum? Titip jual ya hampir sama dengan samsara. Ada kasus yang berbeda. Lek wadiah titipan? Oh belum. Oh titipan belum. Karena kaitannya dengan ini nanti mengkait ini. Ya dengan titip beli. Nah ini insya Allah pertemuan wadiah, bukan hadiah. Wadiah yaitu titipan sekaligus nanti titip jual gabung di situ. Paham kan titip jual? Nah ini titip beli. Misalkan Mas Teri produksi gawe alen-alen. Orang gitu kok dititip neneng Pak Akor titip tak dolen. Nah itu titip jual. Nah ini kan tokono iki nitip kon tokone. Ini kan titip kon ngedol. Kasusnya berbeda. Kuali aneh. Sinten sing produksi ngoten niku? Ibu-ibu nggawe ceriping dibungkusi dititipne Pak Akor atau begitu dicantole. Nah, itu namanya titip jual. Ini gandengannya dengan saya paket titip beli, titip jual, titipan. Insyaallah akad depan rawuh sedaya dan baik. Ada lagi kalau ada ngatur mawon. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah dari yang mau saya dikoreksi. Nanti jangan cek ini salah, tolong langsung dikoreksi saya. Kadang saya keceplosan salah tanpa disadari. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.